Selamat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPK dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Rafiatul Jannah. Saya adalah guru fikih di MI Infarul Hoi Ngampol, sekaligus mahasiswa PPK dalam jabatan dari LPTK UIN Syekh Jamil Jambak Bukit Tinggi dengan nomor induk mahasiswa 211240999. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran sebagai salah satu rangkaian untuk menyelesaikan program PPK. Nomor pendaftaran saya adalah 20252218272. Dan ini adalah bukti pendaftaran UKIN saya. Pembelajaran ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025 pada siswa kelas 4 MI Infarul Hoi dengan materi sholat Id. Mohon saran Bapak Ibu dosen semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Siapa yang mau memimpin? Ayo Mbak Ines, tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Berdiri siap hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat duduk. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yeay. Selamat sekali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Apakah tadi pagi sudah sarapan anak-anak? Sudah. Tiga kelas sudah dilaksanakan? Sudah. Oke, sekarang kita cek kerapian dulu ya. Selamat dicek dulu bangkunya. Kalau ada sampah di bawah meja, selamat diambil di bawah tempat sampah. Oke, sudah? Sudah. Oke, saya absen terlebih dahulu ya. Adina, Adin, Alif, Adin. Semuanya ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, harumbah darahku. Di sanalah aku berdiri, terpandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku.
apa ya? Sholat tahajud. Ya, benar sekali. Apa ada yang masih ingat apa itu sholat tahajud? Sholat yang dilaksanakan hari setelah bangun tidur. Oke, anak-anak masih ingat. Oke, saya mau tanya. Sholat yang dilaksanakan setelah kalian melakukan puasa Ramadan penuh dinamakan sholat apa? Iya, apakah kalian pernah melaksanakan sholat Idul Fitri? Nah, sholat Idul Fitri kira-kira dilaksanakan pada tanggal berapa ya? 1 Syawal. Oke, 1 Syawal. Hari ini materi selanjutnya adalah tentang sholat Idain. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik akan memahami dasar hukum sholat Idain. Selanjutnya, peserta didik dapat memahami ketentuan dan tata cara sholat Idain, dan peserta didik dapat memahami amalan sunnah yang ada pada sholat Idain. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita tepuk siap terlebih dahulu. Oke, siap? Oke, tepuk siap belajar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Oke, di sini nanti guru akan memperlihatkan suatu video. Oke, ini adalah gambar pertama. Apa yang kalian lihat pada gambar ini? Silaturahmi. Iya. Silaturahmi biasanya dilakukan pada hari apa? Iya, hari raya Idul Fitri. Biasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang ketika hari raya Idul Fitri? Sholat Idul Fitri. Selain itu, maaf-maafan. Setelah itu, bersilaturahmi ke tetangga ataupun saudara. Oke, gambar selanjutnya adalah gambar yang kedua. Tolong perhatikan, kira-kira gambar apa ini? Berkurban. Iya, berkurban biasanya dilaksanakan pada hari apa? Hari raya Idul Adha. Apa yang biasanya dilakukan oleh umat Muslim ketika hari raya Idul Adha? Sholat berkurban. Selanjutnya sholat Idul Adha. Oke, selanjutnya ada video lagi, ada video materi. Nanti kalian perhatikan dengan seksama materinya ya. Halo, selamat pagi anak-anak, sahabat dan saudara. Kita bertemu lagi hari ini dengan pelajaran fikih dengan materi sholat Idain pada fikih kelas 4. Apa itu sholat Idain? Sholat Idain adalah sholat 2 rakaat. Kesimpulannya, sholat Idain memiliki tata cara khusus, yaitu melaksanakan 2 rakaat dengan 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua. Setelah sholat dilanjutkan dengan khutbah yang mengingatkan umat Islam tentang hikmah dan makna hari raya. Sholat Idain memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu sebagai ibadah yang dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh umat Islam sehingga memberikan suasana kebersamaan dan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi apa hukum sholat Idain? Sholat Idain itu ada 2, yaitu sholat apa saja? Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Siapa yang bisa membunyikan niat sholat Idul Fitri? Siapa ayo? Ayo coba Kak Bilqis, bagaimana bunyi niat sholat Idul Fitri? Oke, sip. Selanjutnya, apakah ada yang bisa melafalkan niat sholat Idul Adha? Oke, ayo Kak Dita, silakan dilafalkan. Oke,
cepat sekali. Coba saya tanya, sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal berapa? 1 1 Syawal. Syawal. Kalau sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Oke, selanjutnya di sini sudah ada alat peraga. Nanti kalian akan maju satu persatu untuk mencari apa perbedaan amalan sunnah yang ada pada hari raya Idul Fitri dan apa persamaan amalan sunnah yang ada pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nanti saya akan suruh maju satu persatu dan kalian akan mencari apa perbedaan dan kesunahannya. Oke, sudah siap? Siap. Oke, mulai dari Mbak Kaila. Silakan Mbak Kaila. Ada satu persamaan dari sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha persamaan. Boleh tadi di sini lihat dulu. Satu saja. Apa persamaannya, Mbak? Iya, benar sekali persamaan yang ditemukan Mbak Kaila adalah mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang sholat Id. Oke, boleh duduk. Lanjut, ayo Mbak Gina, silakan masuk ke depan. Cari satu persamaan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Apa persamaan yang Mbak Gina temukan? Iya, kesunahannya yaitu sama-sama disunahkan berjalan kaki. Tepuk semangat dulu untuk melanjutkan pelajaran. Tepuk semangat. Oke, selanjutnya kita akan membuat kelompok diskusi kelompok. Nanti berdiskusinya bahannya nanti kita akan jadikan satu. Nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Nanti silakan berdiskusi. Satu kelompok terdiri dari 4 anak. Oke, silakan satu baris di depan. Ini berkumpul, dijatuhkan bangkunya menjadi 1. Oke, di sini ada kelompok 1. Saya beri nama Nabi Ibrahim. Di sini ada kelompok 2. Saya beri nama Nabi Musa. Di sini ada kelompok 3, saya beri nama Nabi Muhammad. Nanti silakan ditulis nama kelompoknya sesuai dengan kelompok yang tadi sudah saya sebutkan ya. Setelah tulis nama kelompok, tulis juga kelasnya masing-masing. Silakan dibagikan ke kelompok Nabi Ibrahim. Yang ini silakan dibagikan ke kelompoknya Nabi Musa. Silakan dibagikan ke kelompoknya Nabi Muhammad. Ditulis terlebih dahulu nama kelompoknya yang ada di atas dan juga kelasnya. Silakan ditulis terlebih dahulu. Setelah ditulis, dibaca soalnya dengan teliti. Setiap kelompok saya beri soal yang berbeda. Di situ ada suatu masalah. Tugas kalian juga harus memecahkan masalah tersebut yang ada pada cerita. Ada yang sulit? Ya. Iya. Kelas juga ditulis. Sudah selesai? Sudah. Oke. Nanti saya mulai dengan kelompok 1 ya. Nanti kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil soalnya. Pak Nabi Musa silakan maju ke depan. Siapa yang bertugas? Silakan dibaca yang keras. Berangkat sholat pada pagi hari Idul
adalah Raka pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat id. Setelah selesai sholat, Raka menyaksikan penyembelihan hewan kurban oleh panitia masjid. Raka ingin sekali tahun depan ikut berkurban. Satu, sholat apa yang dilaksanakan Raka? Sholat hari raya Idul Adha. Dua, apa yang kita lakukan Raka setelah sholat id? Menyaksikan penyembelihan hewan. Tiga, apa yang harus dilakukan Raka agar tahun depan bisa ikut berkurban? Menabung agar tahun depan Raka bisa berkurban. Oke, dikasih apa anak-anak? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Oke, silakan duduk. Permasalahan tadi di kelompok Nabi Musa adalah Raka ingin berkurban di tahun depan. Bagaimana cara Raka supaya bisa berkurban adalah jawabannya dengan menabung. Oke, selanjutnya saya akan memberikan gambar soal. Nanti dikerjakan secara mandiri. Tulis nama dan juga kelasnya terlebih dahulu. Silakan dibagikan dengan teman-teman. Sebelum mengerjakan, jangan lupa tulis nama dan juga kelasnya. Kalau ada tanggal, silakan ditulis tanggalnya. Perhatikan juga perintah yang ada pada lembar kerjanya. Yang sendiri. Oke, Mbak Kaila, saya minta tolong lembar jawaban teman-temannya silakan dikumpulkan. Silakan ditaruh di meja dulu. Terima kasih Mbak Kaila. Saya sudah menyiapkan kuis refleksi. Nanti satu anak maju satu-satu untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Silakan dipilih nomornya mau nomor berapa? Nomor 5. Pertanyaannya silakan dibacanya terus. Adalah oke, betul. Selanjutnya Mbak Bilkis. Soal nomor berapa? Nomor 7. Pertanyaannya silakan dibaca. Arti silakan dibaca. Oke, betul. Selanjutnya bisa cara maju. Nomor berapa? Oke, nomor 4. Pertanyaannya silakan dibaca. Adalah api. Betul.
sekali. Tulisan nomor berapa? Yang silakan dibaca adalah betul sekali. Soal nomor 10 pertanyaannya Soal yang digunakan pada tanggal 1 Syawal adalah benar sekali. Selanjutnya benar sekali. Soal nomor nomor 1 pertanyaannya adalah mencari silaturahmi. Betul sekali. Selanjutnya Mas Amia. Nomor 3 pertanyaannya termasuk benar sekali. Terakhir Mas Zaki, silakan maju. Tinggal nomor 12. Pertanyaannya mendengarkan. Oke, semuanya menjawab dengan benar, tidak ada yang salah. Alhamdulillah. Oke, saya sebutkan materi hari ini. Tadi materi kita tentang apa? Salat Idai. Coba dijawab bersama-sama. Bagaimana bunyi niat salat Idul Fitri? Usalli sunnatal idil fitri raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Bagaimana niat salat Idul Adha? Usalli sunnatal idil adha raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Oke, perbedaan salat Idul Fitri dan Idul Adha dengan sholat wajib adalah dari niat yang pertama ya. Selanjutnya dari jumlah takbir. Jumlah takbir pada sholat Idai yang pertama, rakaat pertama berjumlah 7 rakaat. Di rakaat yang kedua berjumlah 5 rakaat dan setelah sholat Id ada yang namanya khutbah. Sholat Id itu menambah apa? Sholat Id biasa dilakukan umat muslim untuk menambah rasa kebersamaan dan rasa syukur dalam menjalankan ibadah kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, materi hari ini sudah selesai. Bagaimana pelajaran hari ini? Apa yang menyenangkan dari pelajaran hari ini? Ada kuisnya. Menonton video pembelajaran. Ada ice breathing-nya. Oke, selanjutnya kita akan berdoa untuk pulang. Oke, siapa yang mau berdoa? Ayo Mbak Dina, silakan dipimpin temannya untuk berdoa pulang. Berdoa